Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saskia Idris dengan NIM 240404500027. Saya dari kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana salah satu fenomena sosiologi yang terjadi di lingkungan pendidikan atau lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa baru, pasti pernah merasa gugup atau bingung menghadapi lingkungan kampus yang serba baru. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasinya, tantangannya, serta kesenjangan antara konsep ideal dan konsep realitas di lapangan. Yuk, kita mulai! Penyesuaian diri adalah cara seorang menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan dalam lingkungan baru. Ini termasuk kemampuan untuk mengelola tekanan akademik, menjalin hubungan sosial, dan memahami aturan serta sistem yang berlaku di kampus. Sebagai contoh, mahasiswa baru yang datang dari daerah mungkin merasa terkejut dengan budaya kota besar, seperti gaya hidup yang cepat, perbedaan bahasa, atau interaksi sosial yang lebih ekstra atau lebih bebas. Semua ini mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan hidup di kampus. Program orientasi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PPKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Program ini menjadi pintu utama atau pintu pertama untuk mengenalkan mahasiswa pada budaya kampus. Di sini mereka diperkenalkan pada dosen, staf, dan aturan akademik yang berlaku. Namun, meskipun penting, kegiatan ini seringkali hanya berfokus pada aspek formal saja, seperti pengenalan kurikulum atau fasilitas kampus. Padahal, mahasiswa juga butuh dukungan emosional untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Contohnya seperti mahasiswa baru yang mempunyai kepribadian yang introvert. Sering kali ia merasa kesulitan untuk berinteraksi selama sesi ini. Mereka cenderung lebih pendiam dan membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman untuk memulai berinteraksi dengan sesama mahasiswa baru. Selain tekanan sosial, mahasiswa baru juga dihadapkan pada tekanan akademik. Tugas mandiri, tugas kelompok, jadwal kuliah yang padat, dan ekspektasi untuk belajar secara kritis yang seringkali menjadi beban tambahan. Bagi mahasiswa yang belum sepenuhnya terbiasa dengan pola belajar mandiri, ini bisa menjadi penyebab stres yang cukup besar bagi mahasiswa baru. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ideal bukan hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan hidup bermasyarakat. Namun, jika kita lihat realitas di lapangan, ada beberapa kesenjangan antara konsep ini dan juga praktik di kampus atau di lapangan. Seringkali itu program orientasi yang dilakukan oleh kampus itu kurang mendalam. Banyak program orientasi yang hanya berfokus pada aspek formal saja dan tidak cukup memberi dampingan untuk menghadapi tantangan sosial, tantangan emosional, dan psikologis yang akan terjadi di lapangan. Mahasiswa dari daerah atau budaya yang berbeda tentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Nah, ini yang membuat seringkali merasa terisolasi karena kurangnya kegiatan yang mendorong kerjasama lintas budaya. Selanjutnya itu kurangnya dukungan psikologis.
Kampus seringkali tidak menyediakan layanan konseling yang cukup untuk membantu mahasiswa baru mengelola tekanan akademik atau sosialnya. Untuk mendukung sosialisasi dan penyesuaian diri mahasiswa baru, perlunya orientasi yang lebih holistik. Kampus perlu menambahkan pelatihan keterampilan sosial, manajemen stres, dan adaptasi budaya dalam program orientasi. Peningkatan interaksi lintas budaya. Nah, kegiatan seperti diskusi lintas budaya, proyek sosial, ataupun festival-festival yang bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kerjasama antar mahasiswa dan juga memberikan dukungan psikologis. Kampus harus menyediakan konseling yang terbuka dan mudah diakses bagi mahasiswa baru, terutama mereka yang sedang menghadapi kesulitan dalam proses adaptasi di lingkungan yang baru. Seperti pada Universitas Negeri Makassar terdapat UPT LBK, di mana UPT LBK ini menjadi konselor sebaya bagi mahasiswa yang mempunyai atau ingin bercerita tentang kesulitannya, tantangannya menghadapi proses akademik maupun problem-problem yang ada pada dirinya. UPT LBK UNM menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Negeri Makassar. Layanan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dan sivitas akademika dalam mengatasi masalah pribadi, akademik, dan juga masalah sosial. Layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh konselor yang telah berpengalaman dan memiliki sertifikasi. UPT LBK UNM juga menyediakan layanan kesehatan mental bagi mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Negeri Makassar. Layanan ini bertujuan membantu mahasiswa dan sivitas akademika dalam mengatasi masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Layanan kesehatan mental ini dilakukan oleh psikolog yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi, dan juga menyediakan program khusus bagi mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat. Program khusus ini bertujuan untuk membantu mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan peningkatan kualitas hidup. Beberapa program khususnya yang disediakan oleh itu pelatihan, keterampilan, seminar, dan juga workshop. UPT LBK menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu mahasiswa memahami dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial mereka. Ini termasuk memberikan bimbingan tentang cara berinteraksi dengan teman, dosen, dan staf kampus, serta mampu mereka mengatasi masalah sosial yang mungkin timbul, dan membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus, termasuk akademik, sosial, personal, emosional, dan kelekatan dengan institusi. Layanan ini dapat mencakup bimbingan dalam menyusun program sosialisasi, dan penyesuaian diri adalah bagian penting dari perjalanan pendidikan di kampus. Meskipun penuh dengan tantangan, ini adalah momen berharga untuk tumbuh dan belajar bagi individu dan anggota masyarakat. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk proaktif dalam membangun hubungan sosial dan mengelola tekanan akademik. Di sisi lain, kampus juga harus mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusi dan mendukung mahasiswa. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses membentuk manusia yang merdeka, bukan hanya dalam berpikir tapi juga dalam bertindak dan berinteraksi.